Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih masih bersama kami pagi hari ini dan Anda masih bersama saya Icak Masita. Pendengar, untuk Anda ketahui, Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan Kabupaten Manggarai mendorong pembentukan Pokdarwis di objek wisata Tiwupai sebagai langkah pembenahan begitu ya, dan juga pengelolaan destinasi. Jadi pendengar, langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan, kemudian juga penataan dan peran masyarakat dalam pengelolaan wisata. Dan kita akan mengulas hal ini lebih dalam ya. Sudah terhubung bersama RRI Labuan Bajo melalui line telepon dengan Pak Aloysius Jebarut, Kepala Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan Kabupaten Manggarai. Pak Aloysius, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Ecak. Selamat pagi, bagaimana kabarnya pagi ini, Pak? Baik, Bu. Kebetulan baru selesai apel mingguannya tadi bersama Pak Bupati. Jadi mohon maaf kalau saya terlambat bergabung, Pak ya. Siap, baik. Siap. Terima kasih Pak Aloysius. Kita menyapanya dengan Pak Aloysius ya, Pak Alo. Iya, Pak Alo boleh, Pak Aloysius juga Pak boleh. Alo. Siap. Baik Pak Alo, terima kasih banyak ya. Kita langsung saja Pak Alo ya. Siap. Apa urgensinya Pak pembentukan Pokdarwis di Tiwupai saat ini? Kita melihat beberapa informasi yang bergulir di media sosial begitu ya. Betul, terima kasih Beca. Pertanyaan bagus terkait dengan urgensi pembentukan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis di Tiwupai saat ini. Sangat penting. Kenapa? Karena Tiwupai ini memiliki potensi daya tarik alam yang besar dan mulai dikenal oleh masyarakat luas. Iya. Tanpa pengelolaan yang terorganisir dan berbasis masyarakat, potensi tersebut beresiko tidak berkembang secara optimal, bahkan dapat menimbulkan persoalan-persoalan yang seperti sebelumnya terjadi. Seperti persoalan 1 bulan yang lalu begitu ya Pak? Betul sekali. Jadi harapan kami Pokdarwis ini menjadi wadah resmi dan di situ partisipasi masyarakatnya harus benar-benar terlibat dalam mengelola, menjaga, dan mengembangkan destinasi secara terarah, berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi langsung bagi warga masyarakat sekitar. Kurang lebih seperti itu, Ibu Ecak. Iya, langkah konkret apa Pak yang sudah dilakukan di Sparbud Manggarai untuk mendorong pembentukan dan juga penguatan kelompok atau Pokdarwis di Tiwupai ini? Oh ya, terkait dengan langkah konkret yang telah dan sedang kami lakukan. Yang pertama, kita terus melakukan koordinasi dengan pemerintah desa tentunya dan juga masyarakat setempat. Kemudian sebelumnya juga kita sudah lakukan sosialisasi pentingnya pembentukan Pokdarwis sebagai bagian dari tata kelola destinasi yang baik. Dan yang berikut juga kita memfasilitasi proses pembentukan kelembagaan, struktur organisasi Pokdarwis. Kebetulan baru-baru setelah kejadian yang 1 bulan terjadi itu, karena pengelolaan itu kan masih orang per orang. Lalu kita turun membentuk dia punya kelembagaannya. Jadi kita sudah melakukan rapat dan puji Tuhan kemarin sudah kita bentuk, tinggal nanti kita kukuhkan. Lalu kita juga melakukan pendampingan administrasi tentunya terkait dengan legalitas kelompok dan juga identifikasi potensi-potensi dan kebutuhan dasar dalam pengelolaan destinasi tersebut. Kurang lebih itu langkah yang kita sudah buat dan akan kita lakukan. Pak Alo,
dalam pembentukan ini atau dalam tanda kutip pembenahan begitu ya, aspek apa kemudian yang menjadi prioritas utama? Apakah keselamatan pengunjung atau juga penataan kawasan atau juga penguatan peran masyarakat, Pak Alo? Oke, jadi kalau dilihat memang ketiganya ini memang penting dan saling berkaitan tentunya. Namun Iya, dalam tahap awal ini kami lebih memprioritaskan ke dua hal. Yang pertama terkait dengan keselamatan dan keamanan pengunjung. iya. Karena ini menyangkut tanggung jawab moral dan hukum dalam pengelolaan suatu destinasi. Yang kedua, kami lebih ke penguatan peran masyarakat agar pengelolaan ini benar-benar berbasis masyarakat atau berbasis komunitas. Mm-mm. Kurang lebih seperti itu yang kami bisa sampaikan, Ibu Eca. Kemudian seperti apa Pak keterlibatan pemerintah desa dan juga masyarakat di sekitar Tiwupai itu ya dalam proses pembentukan Pok Darwis ini? Oh iya ya. Jadi pemerintah desa ini bagi kami dia harus memiliki peran strategis. Dia sebagai fasilitator utama di tingkat lokal atau di tingkat desa. Termasuk dalam musyawarah pembentukan, penetapan pengurus, hingga dukungan regulasi-regulasi desa jika diperlukan. Jadi pada saat kita membentuk kelembagaan Pokdarwis yang ada di Tiwupai, desa itu yang lebih berperan. Kita hanya memfasilitasi saja. Jadi masyarakat lokal menjadi aktor utama. Karena apa? Pokdarwis itu bukan milik pemerintah, tetapi milik masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, perempuan, dan pelaku UMKM sangat kami dorong agar pengelolaan Tiwupai benar-benar inklusif. Kurang lebih seperti itu. Iya, benar ya. Jadi yang menjadi tolak ukur untuk pengembangan desa wisata adalah pemerintah desa itu sendiri, kemudian masyarakat, Iya, anak-anak muda yang betul ada di sekali. dalamnya ya. Oke, Betul sekali, Ibu Eca. baik. Untuk pengelolaan ini terus berlanjut begitu ya. Apakah nantinya akan ada pelatihan atau pendampingan khusus Pak Alo bagi pengelola Tiwupai? Oh ya, tentu kami pemerintah tidak menutup mata. Jadi kami di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai berkomitmen untuk terus memberikan pelatihan-pelatihan dasar terhadap sadar wisata dan sabta pesona. Itu penting. Kita buat pelatihan dasar. Kemudian kita juga nanti kita rencanakan untuk pelatihan hospitality dan pelayanan pengunjung. Juga kita siapkan pelatihan pengelolaan, kan di situ nanti sudah mulai penjualan tiket. Jadi kita nanti sosialisasi terkait pengelolaan penjualan tiket serta administrasi-administrasi yang sederhana lah. Kemudian kita juga nanti akan lakukan pendampingan soal kebersihan. Karena Iya. bagaimanapun destinasi kalau tidak ditunjang dengan kebersihan, wah ini juga repot. Jadi pendampingan kebersihan dan pengelolaan lingkungan supaya lingkungan juga dijaga. Serta edukasi terkait keselamatan dan mitigasi risiko. Jadi pendampingan ini akan kami lakukan secara bertahap tentunya sesuai dengan anggaran dan kebutuhan kesiapan masyarakat itu sendiri. Kurang lebih Iya. seperti itu, Betsa. Siap, baik. Terakhir Pak Alo ya, kalau misalnya ada hal yang mau disampaikan begitu, pesan apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga kemudian juga mengembangkan Tiwupai secara berkelanjutan? Oke, baik. Terima kasih melalui forum resmi ini saya mau menyampaikan, saya selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Desa Toe, karena Tiwupai itu ada di Desa Toe, Ibu Cak, Desa Toe, Kecamatan Reok Barat, untuk melihat Tiwupai bukan hanya sebagai tempat wisata, tetapi sebagai aset bersama dan warisan untuk generasi mendatang. Mari kita menjaga, terutama jaga kebersihannya, jaga keamanannya, dan jaga kelestariannya. Jangan hanya menjadi penonton, tetapi jadilah pelaku utama
dalam pembangunan pariwisata daerah. Sebab apa? Jika dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab, Tivu Pai dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat dan tidak merusak alam, dan juga kita tetap menjaga nilai budaya kita. Sebab apa? Pariwisata yang maju adalah pariwisata yang melibatkan masyarakat dan tetap menghormati kearifan lokal. Jadi kurang lebih seperti itu ajakan saya untuk masyarakat seluruhnya, Ibu Eca. Saya kembalikan. Baik, terima kasih informasinya pagi ini Pak Alo ya. Siap. Semoga langkah pembentukan Pokdarwis ini menjadi awal pengelolaan wisata di Tivu Pai yang lebih tertata, aman ya, yang paling penting, dan kemudian memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar Pak Alo ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Alo. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Terima pagi ini kasih, Pak. Baik, selamat pagi.